Bayangkan sebuah pulau yang dibentuk seperti pohon palem raksasa, terlihat dari luar angkasa, dibangun di tengah laut dengan biaya lebih dari 5 miliar dolar. Sebuah pulau yang dulu menjadi simbol kejayaan sebuah kota gurun yang mengubah dirinya menjadi surga bagi orang-orang terkaya di dunia. Namanya Palm Jumeirah. Selama 2 dekade, nama ini identik dengan kemewahan tanpa batas, villa-villa tepi pantai dengan harga puluhan juta dolar, hotel bintang 7, dan janji bahwa siapapun yang tinggal di sini telah mencapai puncak kesuksesan hidup. Tapi di balik foto-foto Instagram yang selalu terlihat sempurna, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Bangunan-bangunan mulai retak. Struktur bawah lautnya terancam oleh proses yang tidak pernah diperhitungkan dengan benar sejak awal. Dan sekarang, satu demi satu, pemilik properti mewah mulai diam-diam menjual aset mereka sebelum semuanya terlambat. Untuk memahami bagaimana pulau termewah di dunia ini bisa berada di ambang kehancuran, kita harus kembali ke awal mula proyek yang disebut sebagai salah satu keajaiban rekayasa manusia modern. Pada awal tahun 2000-an, penguasa Dubai memiliki ambisi yang nyaris mustahil. Mereka ingin mengubah garis pantai kota mereka, menciptakan daratan baru dari pasir laut yang dikeruk, dan ditumpuk membentuk pola pohon palem sempurna. Proyek ini membutuhkan lebih dari 94 juta meter kubik pasir dan 7 juta ton batu untuk membentuk pemecah gelombang di sekelilingnya. Ribuan pekerja bekerja siang malam. Banyak dari mereka didatangkan dari Asia Selatan dengan upah rendah dan kondisi kerja yang keras demi mewujudkan mimpi para investor dan pemerintah Dubai. Ketika proyek ini rampung, dunia terpukau. Palm Jumeirah menjadi bukti bahwa manusia bisa menaklukkan alam, mengubah lautan kosong menjadi properti bernilai miliaran dolar hanya dalam hitungan tahun. Namun sejak hari pertama pulau ini berdiri, para ahli geologi dan insinyur kelautan sebenarnya sudah memberikan peringatan yang jarang dibicarakan publik. Membangun daratan buatan di atas dasar laut yang lunak bukan tanpa risiko. Pasir yang ditumpuk untuk membentuk pulau ini tidak memiliki kepadatan alami, seperti daratan yang terbentuk selama ribuan tahun. Untuk mengatasi hal ini, para insinyur menggunakan teknik yang disebut pemadatan getar dalam, menekan pasir dengan alat berat hingga strukturnya cukup padat untuk menopang bangunan. Tapi solusi ini hanya menunda masalah, bukan menghilangkannya. Selama bertahun-tahun, laporan demi laporan mulai bermunculan tentang penurunan permukaan tanah di beberapa titik pulau, sebuah fenomena yang dalam istilah teknis disebut subsidence. Beberapa villa di ujung-ujung cabang pulau dilaporkan mengalami retakan struktural kecil, sesuatu yang pada awalnya dianggap remeh oleh pengembang. Namun, kini semakin sulit disembunyikan. Masalah kedua yang jauh lebih mengkhawatirkan datang dari perubahan iklim itu sendiri. Palm Jumeirah dibangun hanya beberapa meter di atas permukaan laut, dan kenaikan permukaan air laut global yang terus terjadi setiap tahun menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pulau ini dalam jangka panjang. Ilmuwan lingkungan yang mempelajari kawasan Teluk Persia memperingatkan bahwa proyek reklamasi seperti Palm Jumeirah sangat rentan terhadap badai tropis yang semakin sering terjadi akibat perubahan pola cuaca global. Pemecah gelombang di sekeliling pulau memang dirancang untuk menahan ombak, tapi desain ini dibuat berdasarkan data cuaca 20 tahun lalu, bukan proyeksi krisis iklim yang kita hadapi hari ini. Beberapa insinyur independen bahkan menyebut bahwa tanpa investasi besar-besaran untuk memperkuat infrastruktur pertahanan pantai, sebagian wilayah pulau bisa mengalami banjir signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Tapi bukan hanya soal fondasi fisik yang mengancam Palm Jumeirah. Krisis yang jauh lebih terasa saat ini justru datang dari sisi ekonomi dan sosial. Selama bertahun-tahun, harga properti di pulau ini terus meroket,
didorong oleh gelombang investor asing yang menganggap Dubai sebagai tempat aman untuk menyimpan kekayaan mereka. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pasar properti mewah Dubai mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Terlalu banyak proyek serupa dibangun dalam waktu bersamaan, menciptakan kondisi kelebihan pasokan yang parah. Pulau-pulau buatan baru terus ditambahkan ke garis pantai Dubai, masing-masing menjanjikan hal yang sama, kemewahan eksklusif dengan pemandangan laut pribadi. Hasilnya, Palm Jumeirah yang dulu menjadi satu-satunya destinasi ikonik, kini harus bersaing dengan puluhan proyek serupa yang menawarkan harga lebih kompetitif dan fasilitas yang setara. Data dari beberapa agen properti internasional yang beroperasi di Dubai menunjukkan bahwa sejumlah unit di Palm Jumeirah mulai mengalami penurunan nilai jual dalam beberapa waktu terakhir, sesuatu yang jarang terjadi pada dekade-dekade sebelumnya ketika harga properti di kawasan ini seolah tidak pernah turun. Beberapa pemilik villa mewah yang sebagian besar merupakan investor asing dari Eropa, Rusia, dan negara-negara Asia, dilaporkan mulai menjual properti mereka dengan diskon signifikan hanya untuk memastikan mereka bisa keluar dari pasar sebelum harga jatuh lebih dalam. Fenomena ini semakin diperparah oleh biaya perawatan yang terus membengkak. Villa-villa tepi pantai di pulau ini membutuhkan perawatan intensif akibat paparan garam laut, kelembaban tinggi, dan risiko korosi struktural. Biaya yang seringkali tidak disadari calon pembeli ketika mereka pertama kali tergiur oleh foto-foto pemasaran yang sempurna. Sementara itu, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan ini juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Hotel-hotel mewah di sepanjang Palm Jumeirah, termasuk beberapa resor bintang 5 yang dulu selalu penuh sepanjang tahun, kini mulai melaporkan tingkat okupansi yang jauh lebih rendah dibandingkan masa kejayaan mereka. Beberapa faktor berkontribusi terhadap tren ini. Biaya hidup dan biaya berlibur di Dubai terus meningkat tajam, membuat destinasi ini semakin sulit dijangkau oleh kelas menengah global yang dulu menjadi salah satu segmen wisatawan penting. Di sisi lain, destinasi alternatif seperti Arab Saudi yang gencar membangun proyek-proyek megah serupa, termasuk kota futuristik Neom dan berbagai resor mewah di Laut Merah, mulai menarik perhatian investor dan wisatawan yang dulunya secara otomatis memilih Dubai sebagai destinasi utama mereka. Perubahan preferensi wisatawan pasca pandemi juga turut memainkan peran penting. Banyak wisatawan kelas atas kini lebih tertarik pada pengalaman perjalanan yang terasa autentik dan berkelanjutan, dibandingkan kemewahan buatan yang terkesan artifisial seperti yang ditawarkan Palm Jumeirah. Kritik terhadap dampak lingkungan dari proyek reklamasi pulau semakin sering terdengar, dengan beberapa aktivis lingkungan internasional secara terbuka menyebut Palm Jumeirah sebagai simbol dari konsumsi berlebihan yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut. Terumbu karang di sekitar kawasan ini, yang sebagian sengaja ditanam sebagai bagian dari proyek konservasi buatan, dilaporkan mengalami tingkat kematian yang tinggi akibat perubahan pola arus laut dan peningkatan suhu air yang disebabkan oleh keberadaan struktur pulau itu sendiri. Di balik gemerlap yang masih terlihat di permukaan, kehidupan sehari-hari di Palm Jumeirah juga mulai berubah. Beberapa restoran dan tempat hiburan yang dulu menjadi ikon kawasan ini dilaporkan tutup secara diam-diam, digantikan oleh unit-unit komersial kosong yang tidak kunjung terisi kembali. Warga yang tinggal di sana dan berbicara secara anonim kepada media internasional mengungkapkan bahwa suasana pulau terasa semakin sepi dibandingkan beberapa tahun lalu, terutama di luar musim liburan puncak. Jalanan yang dulu dipenuhi mobil-mobil mewah kini terlihat jauh lebih lengang pada hari-hari biasa. Dan beberapa area pejalan kaki yang dirancang untuk menjadi pusat interaksi sosial penghuni pulau kini lebih sering terlihat kosong daripada ramai.
Pemerintah Dubai sendiri tentu saja tidak tinggal diam menghadapi berbagai tantangan ini. Berbagai insentif baru terus diperkenalkan untuk menarik investor asing kembali, termasuk kemudahan visa jangka panjang bagi pemilik properti dan pemotongan pajak untuk investasi tertentu. Proyek-proyek renovasi dan pembaruan infrastruktur juga terus dilakukan untuk mempertahankan citra kemewahan yang menjadi identitas Palm Jumeirah. Namun, para analis independen memperingatkan bahwa strategi ini hanya bersifat jangka pendek. Selama masalah struktural mendasar, seperti risiko penurunan tanah dan ancaman kenaikan permukaan laut tidak ditangani secara serius, nilai investasi jangka panjang pulau ini akan terus dipertanyakan oleh calon pembeli yang semakin kritis terhadap risiko yang mereka ambil. Ironisnya, citra kemewahan yang selama ini dijual kepada dunia melalui media sosial justru menjadi salah satu faktor yang membuat masalah. Sebenarnya sulit diketahui publik secara luas. Influencer dan selebriti internasional terus mengunggah konten glamor dari villa-villa tepi pantai Palm Jumeirah, menciptakan ilusi bahwa segalanya baik-baik saja. Foto-foto yang diambil dengan sudut sempurna, air laut biru jernih, dan matahari terbenam yang indah terus membanjiri lini masa media sosial. Sementara di balik layar, para pemilik properti sesungguhnya sedang bergulat dengan biaya perawatan yang membengkak, ketidakpastian nilai jual, dan kekhawatiran akan masa depan investasi mereka. Kesenjangan antara citra yang dijual dan realita yang sesungguhnya terjadi, inilah yang membuat banyak orang di luar Dubai tidak menyadari bahwa pulau yang selama ini dianggap sebagai simbol kesuksesan abadi sebenarnya sedang menghadapi ujian paling berat sejak dibangun 2 dekade lalu. Beberapa mantan pekerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan awal pulau ini, ketika diwawancarai media internasional bertahun-tahun kemudian, mengungkapkan kekhawatiran yang mereka rasakan sejak awal proyek. Banyak dari mereka menyebut bahwa tekanan waktu untuk menyelesaikan proyek secepat mungkin demi memenuhi ambisi para pemimpin proyek yang ingin Palm Jumeirah menjadi simbol kejayaan Dubai di mata dunia, membuat beberapa aspek keselamatan dan kualitas konstruksi dikompromikan. Meskipun klaim-klaim ini sulit diverifikasi secara independen karena kurangnya transparansi dari pihak pengembang, pola retakan struktural yang mulai muncul di beberapa bangunan tua di pulau ini memberikan bobot tambahan pada kekhawatiran tersebut. Para ahli keuangan yang mempelajari pasar properti Timur Tengah juga mulai memperingatkan tentang potensi gelembung ekonomi yang selama ini menopang harga properti mewah di Dubai secara keseluruhan, tidak hanya Palm Jumeirah. Model pertumbuhan ekonomi Dubai yang sangat bergantung pada arus modal asing dan spekulasi properti dianggap rentan terhadap guncangan global, termasuk perubahan suku bunga internasional, ketidakstabilan geopolitik di kawasan Timur Tengah, dan pergeseran preferensi investor global menuju pasar yang dianggap lebih stabil. Ketika salah satu dari faktor-faktor ini bergerak ke arah yang tidak menguntungkan, dampaknya bisa terasa jauh lebih cepat dan lebih dalam di kawasan seperti Palm Jumeirah, di mana sebagian besar nilai properti dibangun di atas ekspektasi dan citra, bukan fundamental ekonomi jangka panjang yang kokoh. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah bagaimana Palm Jumeirah menjadi representasi dari model pembangunan yang diterapkan di banyak bagian lain kota Dubai. Jika pulau ikonik yang menjadi wajah utama pariwisata mewah Dubai ini mulai menunjukkan tanda-tanda kerapuhan, pertanyaan besar pun muncul tentang nasib proyek-proyek reklamasi serupa yang tersebar di berbagai penjuru kota, termasuk proyek-proyek ambisius lain yang masih dalam tahap pembangunan hingga saat ini. Beberapa pengamat urban menyebut bahwa apa yang terjadi di Palm Jumeirah bisa menjadi peringatan dini bagi ambisi pembangunan Dubai secara keseluruhan. Sebuah kota yang selama ini dikenal karena keberaniannya membangun struktur yang dianggap mustahil
namun kini mulai menghadapi konsekuensi nyata dari kecepatan pembangunan yang mengesampingkan pertimbangan jangka panjang. Tentu saja, tidak semua pihak sepakat dengan gambaran suram ini. Pemerintah Dubai dan para pengembang besar yang terlibat dalam proyek Palm Jumeirah secara konsisten membantah klaim-klaim tentang risiko struktural serius, menyebut bahwa seluruh proses pemantauan dan perawatan pulau dilakukan sesuai standar internasional tertinggi. Mereka menekankan bahwa fluktuasi harga properti yang terjadi belakangan ini merupakan bagian normal dari siklus pasar, bukan tanda kehancuran jangka panjang. Beberapa investor yang masih optimis terhadap masa depan Palm Jumeirah berpendapat bahwa kawasan ini tetap memiliki daya tarik unik yang tidak dimiliki proyek-proyek pesaing, dan bahwa penurunan harga saat ini justru menjadi peluang bagi investor baru untuk masuk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan puncak harga beberapa tahun lalu. Namun terlepas dari perdebatan tentang seberapa parah krisis yang sesungguhnya sedang terjadi, satu hal yang tidak bisa disangkal adalah bahwa narasi tentang Palm Jumeirah sebagai simbol kesuksesan tanpa celah mulai retak, sama seperti beberapa struktur fisik di pulau itu sendiri. Kisah Palm Jumeirah pada akhirnya menjadi pengingat penting tentang batas-batas ambisi manusia ketika berhadapan dengan kekuatan alam yang jauh lebih besar. Membangun pulau dari ketiadaan di tengah lautan adalah pencapaian rekayasa yang luar biasa, namun mempertahankan pulau tersebut agar tetap berdiri kokoh dan bernilai tinggi selama puluhan tahun ke depan adalah tantangan yang jauh lebih sulit. Tantangan yang hasilnya baru akan benar-benar terlihat dalam beberapa dekade mendatang. Bagi banyak orang di seluruh dunia yang selama ini memandang Palm Jumeirah sebagai puncak kemewahan yang ingin mereka capai suatu hari nanti, kisah di balik layar ini menjadi pengingat bahwa tidak semua yang berkilau benar-benar seindah kelihatannya. Di balik setiap foto sempurna yang diunggah dari tepi kolam renang pribadi menghadap laut, ada cerita tentang fondasi yang mulai retak, biaya yang terus membengkak, dan masa depan yang jauh lebih tidak pasti dibandingkan yang pernah dibayangkan siapapun ketika pulau ini pertama kali diresmikan dengan gegap gempita 2 dekade lalu. Dan pertanyaan yang kini menggantung di benak banyak pengamat adalah, jika pulau seikonik dan sepenting Palm Jumeirah bagi identitas Dubai saja bisa menghadapi krisis sedalam ini, apa yang akan terjadi pada proyek-proyek ambisius lain yang sedang dibangun di kota ini saat ini? Dan apakah dunia sedang menyaksikan awal dari babak baru yang jauh lebih sulit bagi salah satu kota paling ambisius di planet ini? Untuk benar-benar memahami skala masalah ini, kita perlu melihat lebih dekat pada beberapa insiden spesifik yang mulai terungkap ke publik dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan di kalangan pemilik properti internasional adalah retakan yang ditemukan pada fondasi salah satu villa mewah di ujung cabang barat pulau, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Front M. Pemilik villa tersebut, seorang investor asal Eropa yang meminta namanya dirahasiakan ketika berbicara kepada jurnalis properti internasional, mengungkapkan bahwa ia pertama kali menyadari ada yang tidak beres ketika lantai teras belakang rumahnya mulai menunjukkan celah kecil yang terus melebar selama beberapa bulan. Ketika ia memanggil tim inspeksi independen, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pergeseran fondasi akibat proses pemadatan tanah yang tidak merata, sebuah temuan yang menurutnya tidak pernah diungkapkan secara terbuka oleh pengembang ketika ia pertama kali membeli properti tersebut bertahun-tahun sebelumnya. Kasus semacam ini bukan satu-satunya. Beberapa forum online yang dikhususkan bagi pemilik properti di Dubai, termasuk grup-grup tertutup di media sosial yang beranggotakan investor internasional, mulai dipenuhi keluhan serupa. Foto-foto retakan dinding,
lantai yang tidak rata, serta laporan tentang kelembaban berlebih yang merembes dari bawah fondasi bangunan menjadi topik yang semakin sering muncul. Meskipun sebagian besar pemilik memilih untuk tidak mengungkapkan masalah ini secara terbuka, karena khawatir hal tersebut akan semakin menekan nilai jual properti mereka di pasar yang sudah melambat. Fenomena keheningan kolektif ini, di mana para pemilik properti secara diam-diam menyembunyikan masalah demi menjaga nilai investasi mereka, justru menciptakan risiko yang lebih besar bagi calon pembeli baru yang tidak memiliki akses terhadap informasi lengkap sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi. Di sisi infrastruktur publik, tantangan yang dihadapi Palm Jumeirah juga semakin kompleks seiring bertambahnya usia pulau ini. Sistem pengelolaan air limbah dan drainase yang dirancang pada awal tahun 2000-an kini mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Sementara populasi penghuni dan wisatawan yang menggunakan fasilitas tersebut jauh melampaui proyeksi awal ketika sistem ini pertama kali dirancang. Beberapa insinyur yang pernah terlibat dalam proyek pemeliharaan pulau mengungkapkan bahwa kapasitas sistem drainase saat ini sudah mendekati batas maksimalnya, terutama selama musim hujan singkat, namun intens yang belakangan semakin sering terjadi di kawasan Teluk Persia akibat perubahan pola iklim global. Jika tidak ada investasi besar untuk memperbarui infrastruktur bawah tanah pulau ini, risiko banjir lokal di beberapa titik rendah pulau diperkirakan akan semakin meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Aspek lain yang jarang dibahas dalam liputan media mainstream tentang Palm Jumeirah adalah dampak sosial dari perubahan demografi penghuninya. Ketika pulau ini pertama kali dibuka, sebagian besar pembelinya adalah keluarga yang berniat tinggal jangka panjang, menciptakan komunitas yang relatif stabil dengan sekolah internasional, klub sosial, dan berbagai fasilitas keluarga yang berkembang di sekitar kawasan tersebut. Namun, dalam 1 dekade terakhir, pola kepemilikan properti bergeser signifikan ke arah investasi jangka pendek dan penyewaan musiman melalui platform digital. Banyak villa yang dulunya dihuni keluarga kini disewakan sebagai akomodasi liburan mewah untuk turis jangka pendek, mengubah karakter sosial pulau ini secara fundamental. Warga lama yang masih bertahan mengeluhkan hilangnya rasa komunitas, yang dulu menjadi salah satu daya tarik utama tinggal di Palm Jumeirah, digantikan oleh arus wisatawan yang datang dan pergi tanpa keterikatan jangka panjang terhadap kawasan tersebut. Perubahan pola kepemilikan ini juga berdampak langsung pada kualitas perawatan properti secara keseluruhan. Pemilik investasi jangka pendek cenderung kurang memperhatikan perawatan struktural jangka panjang dibandingkan keluarga yang berniat tinggal selama puluhan tahun, karena fokus utama mereka adalah memaksimalkan pendapatan sewa dalam jangka pendek. Pola ini menciptakan siklus yang berbahaya, di mana semakin banyak properti yang dikelola dengan orientasi jangka pendek, semakin besar pula risiko masalah struktural yang terabaikan hingga menjadi terlalu mahal dan rumit untuk diperbaiki di kemudian hari. Menariknya, beberapa proyek serupa di kawasan lain, dunia yang menggunakan teknik reklamasi pantai serupa dengan Palm Jumeirah telah memberikan pelajaran berharga yang seharusnya menjadi peringatan dini. Di beberapa negara Asia Tenggara, proyek pulau buatan yang dibangun dengan metode serupa pada tahun 90-an dan awal 2000-an mengalami masalah penurunan tanah yang jauh lebih parah dari perkiraan awal, memaksa pemerintah setempat mengeluarkan dana besar untuk proyek stabilisasi darurat hanya beberapa dekade setelah pembangunan awal. Para ahli geoteknik internasional yang membandingkan kasus-kasus ini dengan situasi di Palm Jumeirah menyebut bahwa pola penurunan tanah yang mulai terlihat di beberapa titik pulau ini menunjukkan kemiripan mengkhawatirkan dengan tahap awal krisis yang dialami proyek-proyek serupa di masa lalu, meskipun skala dan kecepatan penurunannya masih diperdebatkan
di antara komunitas ilmiah. Dari sisi finansial global, situasi Palm Jumeirah juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan besar dalam pola investasi kekayaan dunia. Selama bertahun-tahun, Dubai secara khusus memasarkan dirinya sebagai tempat aman bagi kekayaan yang ingin dijauhkan dari ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara asal para investor, menciptakan arus modal masuk yang sangat besar dari kawasan-kawasan yang tengah mengalami gejolak. Namun pola ini mulai bergeser ketika semakin banyak negara memperketat regulasi terkait transparansi keuangan internasional, membuat sebagian investor yang sebelumnya mengandalkan Dubai sebagai tempat penyimpanan kekayaan yang relatif tertutup dari pengawasan mulai mencari alternatif lain. Perubahan regulasi global ini, meskipun tidak secara langsung menyasar Palm Jumeirah, turut berkontribusi pada melambatnya arus investasi baru ke kawasan properti mewah Dubai secara keseluruhan. Sementara itu, generasi baru investor kaya dunia, terutama dari kalangan teknologi dan bisnis digital, menunjukkan preferensi yang berbeda dibandingkan generasi investor tradisional yang dulu menjadi tulang punggung pasar properti Dubai. Mereka cenderung lebih tertarik pada destinasi yang menawarkan keseimbangan antara kemewahan dan keberlanjutan lingkungan, sesuatu yang secara historis bukan menjadi kekuatan utama proyek-proyek reklamasi pantai seperti Palm Jumeirah. Beberapa konsultan properti mewah internasional bahkan mulai menyarankan klien mereka untuk mempertimbangkan destinasi alternatif yang dianggap memiliki profil risiko lingkungan jangka panjang yang lebih rendah. Sebuah pergeseran preferensi yang jika terus berlanjut bisa memberikan tekanan tambahan pada nilai jual properti di Palm Jumeirah dalam dekade mendatang. Menghadapi berbagai tantangan ini, sejumlah pihak di dalam industri properti Dubai mulai menyerukan pendekatan yang lebih transparan dan proaktif dalam menangani masalah struktural dan lingkungan yang dihadapi Palm Jumeirah. Beberapa insinyur dan arsitek lokal mengusulkan program pemantauan struktural berkelanjutan yang melibatkan sensor modern untuk mendeteksi pergerakan tanah secara real-time, memungkinkan intervensi dini sebelum masalah kecil berkembang menjadi kerusakan besar yang mahal untuk diperbaiki. Namun, implementasi program semacam ini membutuhkan investasi besar dan koordinasi antara pemerintah, pengembang, dan asosiasi pemilik properti. Sebuah proses yang menurut beberapa pengamat industri berjalan jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan masalah itu sendiri berkembang. Pada akhirnya, kisah Palm Jumeirah mencerminkan sebuah dilema yang jauh lebih besar tentang bagaimana manusia modern menghadapi batas antara ambisi dan realita alam. Pulau ini dibangun sebagai pernyataan bahwa tidak ada yang mustahil bagi teknologi dan kemauan manusia. Namun, 2 dekade kemudian, alam mulai menunjukkan bahwa setiap intervensi besar terhadap ekosistem alami memiliki konsekuensi yang tidak selalu bisa diprediksi atau dikendalikan sepenuhnya, betapapun canggihnya teknologi yang digunakan untuk membangunnya. Ada satu hal lagi yang membuat kasus Palm Jumeirah begitu penting untuk dipahami, yaitu bagaimana ia menjadi contoh nyata dari apa yang oleh para ekonom disebut sebagai risiko tersembunyi dalam aset yang terlihat mewah. Berbeda dengan krisis keuangan yang biasanya terlihat jelas melalui angka-angka pasar saham atau nilai tukar mata uang, krisis pada aset properti fisik seperti Palm Jumeirah bergerak jauh lebih lambat dan lebih sulit dideteksi oleh publik luas. Penurunan nilai tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui akumulasi masalah kecil yang saling terkait selama bertahun-tahun, mulai dari retakan struktural, biaya perawatan yang membengkak, hingga pergeseran preferensi pasar global. Ketika semua faktor ini akhirnya bertemu pada satu titik kritis, dampaknya bisa terasa jauh lebih mendadak dan lebih sulit diatasi dibandingkan jika masalah-masalah tersebut ditangani sejak awal secara terbuka dan bertahap.
Kondisi ini semakin diperumit oleh sifat pasar properti mewah itu sendiri, yang sangat bergantung pada persepsi dan kepercayaan investor. Selama investor global masih percaya bahwa Palm Jumeirah adalah investasi aman dan prestisius, harga properti di kawasan ini bisa tetap bertahan tinggi, meskipun ada masalah struktural yang mendasarinya. Namun begitu kepercayaan ini mulai retak, sekecil apapun, efeknya bisa menyebar dengan cepat melalui jaringan investor internasional yang saling terhubung, menciptakan apa yang para analis pasar sebut sebagai siklus penurunan kepercayaan yang bisa mempercepat penurunan nilai jauh lebih cepat dibandingkan penyebab awalnya. Inilah sebabnya mengapa banyak pihak di industri properti Dubai berusaha keras menjaga citra kesempurnaan Palm Jumeirah di mata publik, karena mereka sangat memahami betapa rapuhnya fondasi kepercayaan yang menopang seluruh nilai ekonomi pulau ini. Bagi Indonesia sendiri, kisah Palm Jumeirah sebenarnya menyimpan pelajaran yang relevan, mengingat negara kita juga memiliki sejumlah proyek reklamasi pantai dan pulau buatan yang tengah dikembangkan di berbagai wilayah. Memahami bagaimana proyek semegah dan sekaya sumber daya seperti Palm Jumeirah bisa menghadapi tantangan struktural dan lingkungan sebesar ini, seharusnya menjadi bahan pertimbangan penting bagi perencana kota dan pembuat kebijakan di negara-negara lain yang sedang atau berencana melakukan proyek reklamasi serupa. Ambisi untuk menciptakan daratan baru dari lautan memang menawarkan peluang ekonomi yang menggiurkan, tetapi kisah Palm Jumeirah mengingatkan kita bahwa setiap keputusan untuk melawan bentuk alami garis pantai membawa konsekuensi jangka panjang yang harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati, jauh melampaui perhitungan keuntungan jangka pendek, yang biasanya menjadi daya tarik utama proyek-proyek semacam ini. Melihat ke depan, masa depan Palm Jumeirah kemungkinan besar akan sangat bergantung pada seberapa serius pemerintah Dubai dan para pengembang menangani akar masalah yang sesungguhnya, bukan sekadar mempertahankan citra permukaan melalui kampanye pemasaran dan proyek renovasi kosmetik. Jika investasi besar dilakukan untuk memperkuat fondasi struktural, memperbarui infrastruktur penahan air laut, dan meningkatkan transparansi terhadap calon pembeli tentang kondisi sebenarnya dari properti yang mereka beli, ada kemungkinan pulau ini bisa bertahan dan beradaptasi dengan tantangan yang dihadapinya. Namun, jika pendekatan yang diambil tetap berfokus pada mempertahankan ilusi kesempurnaan tanpa mengatasi masalah mendasar, risiko bahwa Palm Jumeirah akan mengalami penurunan nilai yang jauh lebih dramatis dalam dekade mendatang menjadi semakin nyata, mengubah simbol kejayaan Dubai. Ini menjadi peringatan tentang batas-batas ambisi manusia melawan kekuatan alam. Jika kalian merasa video ini membuka mata kalian tentang sisi lain dari kemewahan yang selama ini kita lihat di media sosial, jangan lupa subscribe channel ini karena kita akan terus mengupas fakta-fakta tersembunyi di balik kota-kota mewah dunia lainnya yang mungkin sedang menghadapi krisis serupa tanpa pernah kita sadari. Sampai jumpa di video berikutnya.